Terjadi lagi, Kevin, terjadi lagi. Pimpinan Ponpes perkosa santri di bawah umur hingga hamil. Yo, halo, balik lagi di channel gua. Oke, kembali lagi di channel gua. Kali ini gua sama teman gua si Kevin ketemu lagi ya, Pin ya. Ketemu lagi udah lama banget udah lama banget. Kita udah lama banget nggak syuting bareng, Pin ya. Nah, tapi main terus. Karena kan sakit waktu itu. Oh iya, Bapak sakit. Bener. Gua sakit ya kan. Gua Iya. sakit 6 harian ya. 4 harian. Tapi masih syuting reaction. Masih syuting reaction. Iya. Walaupun views-nya nggak ada, tetap kita harus tetap bekerja ya kan, walaupun sakit. Walaupun sakit tetap menghibur kalian walaupun nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton, bangsat. Waduh, kau beli, gue sih nggak ikutan ya. Kita real aja. Real aja. Views segini aja dibilang beli. Oke, jadi gue kali ini sama Kevin pengen kayak ngasih informasi ke kalian semua nih ya, Pin. Ada berita yang sangat menggeleger ya, Pin. Apa tuh berita? Apa tuh berita menggeleger tuh apa menggeleger? Jadi gini, Pin, jadi kita nggak bisa salahkan juga ya kan dari mana dia mengetahuinya atau maksudnya sumbernya ya kan. Nah, kayak contohnya, oke, langsung aja kita masuk ke berita. Oke, yang pertama nih ya, ketagihan film porno. Seorang ayah di Semarang tega cabuli anaknya yang sedang sakit hingga tewas. Waduh. Gila, lo bayangin, Pin. Seorang ayah mencabuli atau enggak merkosa kali ya. Tapi ini konteks cabuli itu gimana ya? Jadi bapak ini mencabuli anaknya yang sedang sakit hingga tewas. Mungkin konteks ini kita taruhlah misalkan dia merkosa anaknya ya kan. Merkosa berarti sampai hingga tewas. Dia gimana ya bisa mencabuli anaknya? Maksudnya pikiran dia tuh iya, apa? kepikiran dia untuk nafsu sama anaknya kok bisa ya? Tapi kan karena tadi kan beritanya katanya dia ketagihan film porno. Oh iya, ketagihan film porno. Nih, ini karena nonton film porno ya kan. Oke. Dari kalian ada nggak yang menyalahkan film bokep? Tidak ada sepertinya, ya kan? Ya mungkin dia nonton yang Step Dad. Ya, Step Son gitu ya. Cuman gini loh, ini kan orang tua ini karena ketagihan nonton film porno kan? Iya. Ketagihan nonton film porno hingga dia bisa mencabuli anaknya. Nah, ada di channel sebelah nih yang konten podcast nih. Konten podcast tawuran. Nah, tadinya ada orang yang tawuran terus nyalahin si podcastnya itu, ya kan? Nah, sekarang gara-gara podcast itu terjadinya anak-anak pada tawuran. Oh ya benar. Berarti kita bukan nyalahin si anaknya itu, karena kan tawuran. Yeah. Nah, karena semenjak ada podcast makanya yang disalahin podcast. Nah, kalau bisa kita ambil contoh di sini ketagihan film porno, bapak ini ketagihan nonton bokep nih. Kita sebutnya pakai bahasa kita aja, Pin ya. Bapak ini nonton bokep terus dipraktekkan ke anak. Apakah Anda berani menyalahkan film-film bokep? Kalian saja menonton. Masa ya itulah lucunya orang-orang Indonesia. Ya, dia nyalahin si filmnya. Harusnya kan yang disalahin ya bapaknya. Ada apa dengan bapaknya? Bukan dari websitenya itu ya kan. Tapi yang disalahin mau ngasih hiburan aja. Iya, maksud gua sama kayak yang di podcast ya. Kalau misalkan ada orang yang tawuran, ya lu salahin yang tawuran bukan yang podcastnya. Kalau misalkan lu nyalain podcastnya, itu goblok. Maksud gua gini loh, sebelum adanya podcast pun tawuran udah ada. Udah ada. Cuman zaman sekarang bedanya, kalau tawuran itu direkam. Kalau zaman dulu mana mungkin. Gua jujur aja, tawuran gue SD. Berarti tadi lu bilang tawuran zaman sekarang kan direkam, kalau zaman dulu nggak ada. Berarti yang porno ini zaman sekarang direkam. Zaman sekarang banyak dong. Yang lagi main terus direkam kan juga ada. Bangsat. Berarti intinya ya jangan nyalain si filmnya. Intinya jangan menyalahkan si pornonya, si bokepnya, tapi salahkan si orang tua tersebut. Karena orang tersebut yang mencabuli anaknya hingga tewas. Berarti dia mainnya gimana ya sampai tewas? Itunya besar, Bang. Gila, maksud gua gila lu bisa gila anjing, maksud gua lu bisa mencabuli anaknya ya kan. Itu mah udah sakit anjing. Sakit. Padahal di situ lu punya istri ya kan. Kan bisa ada aplikasi yang bisa menyalurkan hawa nafsu. Iya, di situlah. Ya kan. Bapak yang ngacengan ya. Kalau bapak yang ngacengan jangan melampiaskan ke anaknya. Iya, benar. Kan udah ada istri. Buat apa bapak menikah ya kan? Tapi tadi bapak bapak kok bisa nikos ya? Oke,
Lanjut, berita kedua. Foto barang bukti kasus dia OnlyFans dari apa sih anjing bahasa? Lingerie, itu yang stalking segitu yang lingerie anjing bodoh banget gua. Hingga kostum cosplay. Polisi perlihatkan barang bukti kasus prostitusi dengan tersangka Gusti Ayu Dewanti alias Dea OnlyFans. Dia sudah membuat konten dewasa selama 1 tahun dan meraup 15 juta hingga 20 juta per bulan. Nah, jadi dia ini udah ketangkep ini. Udah digerebek juga kan? Udah digerebek. Jadi dia ini udah ditangkep. Udah. Tapi kira-kira dibebasin gak ya? Katanya dibebasin juga gara-gara melanjutkan kuliah. Oh, mungkin dia OnlyFans ini buat biaya kuliah. Kan ada niat baik dalam hati dia. Nah, maksud gue, lu setuju gak sih kalau dia di penjara maksud lu? Kalau lu nih menurut lu? Gue ditanya. Nggak, menurut lu dia nih ditangkap, lu setuju apa enggak? Kalau menurut gue, ini kan opini gue. Kalau menurut gue ya enggak sih, menurut gue kan dia kan melakukan itu kan tidak merugikan orang lain. Malah orang-orang yang subscribe dia di OnlyFans senang. Berarti menurut lu dia itu jangan ditangkap, polisi ngapain gitu nangkap dia? Enggak, bukan gitu. Jadi kalau untuk negara ya tangkap, karena di negara kita itu nggak boleh. Apaan? Posisi itu online itu nggak boleh. Karena kan dia menaati peraturan negara. Apalagi masukan terobos aja lah. Yang orang-orang Real Madrid. Ya, orang-orang yang pecinta Real Madrid. Sergio Ramos kan pasti nonton gitu juga sudah biasa dia. Udah biasa dia. Itu kan menurut gue ya. Ya menurut lu. Jadi gimana poinnya ditangkap apa enggak usah nih dia? Kalau menurut gue enggak usah kan. Karena itu dia melakukan itu untuk kebutuhan dia mungkin gitu. Berarti menurut nih Kevin nih ya, Pak polisi jangan menangkap Dea. Itu kan. Enggak apa-apa sih menurut gua. Iya menurut lu polisi itu jangan nangkap Dea. Enggak, kan? polisi enggak apa-apa nangkap Dea karena kan dia karena kan dia harus menaati peraturan negara. Kalau menurut lu gimana, Jul? Setuju? Pak polisi nangkap? Enggak sih kalau menurut gue ya jangan ditangkap. Terus sini aja kan? Ya ini kan kalau menurut gue ya kalau misalkan lu pada nggak suka ya jangan marah. Maksudnya Pak ini polisi kan nggak suka? Maksudnya polisi boleh suka atau enggak, itu kan dia melakukan tugas ya kan? Pak polisinya? Iya tugas dari atasan untuk menciduk si Dea karena Dea udah membuat video porno lah gitu kan, OnlyFans gitu. Tapi kalau menurut gue ya ngapain ditangkap ya kan? Mending apa? Mendingan ya ditegur aja, nggak usah ditangkap gitu maksud gua. Diberi peringatan. Ya diberi peringatan. Cuman ya kalau memang kita lihat dari sisinya dia, apakah dia merugikan orang lain? Tidak. Nah kalau misalkan menurut kalian ini dia merugikan orang lain, contohnya si bapak inilah yang tadi itu. Yang mana? Bapak tadi mencabuli anaknya. Oh benar. Ya kan? Ya. Karena itu dia melampiaskan ke anak dia, nggak ada hubungannya lah. Benar. Kalau memang fetishnya dia suka di videoin atau gimana ya kan? Mau gimana? Iya benar. Dan dia di OnlyFans, namanya juga OnlyFans. Buat fans. Cuman fans dia doang kan, maksudnya. Ya dia kan kagak inian ya, kagak merugikan lu pada. Padahal lu juga seneng kan? Iya, padahal lu juga seneng. Dan lu juga yang nyawer hingga dia dapat duit 15 juta hingga 20 juta ya kan? Benar. Nah, kalau memang itu kesukaan dari dia ya why not, maksud gua gitu loh. Benar. Ya kan? Berarti setuju kan? Berarti gue setuju kalau dia nggak ditangkap, tapi setuju diberi peringatan karena nggak ada hubungan untuk saling merugikan. Tapi kan negara ini kan negara ya kan, kalau negara ini kan ya memang sudah tidak asing, makanya ya terserah yang berkewajiban aja lah mau kayak gimana ya. Kalau misalkan dia nggak ditangkap atau nggak ditahan gitu, hukuman dia apa? Taruh mana tuh dia tuh? Hukuman dia ya gini aja, maksud gue bangsatnya orang Indonesia nih yang masuk ke OnlyFans, ke web OnlyFans itu bangsatnya direkam. Di-share lagi ke luar. Di-share lagi ke platform yang gampang dilihat. Itulah bangsatnya orang Indonesia. Adanya OnlyFans itu untuk yang ya udah cuman suka sama dia ya aja. suka sama dia, nontonnya di situ. Ya lu jangan screen recorder gitu. Terus dijual lagi gitu biasanya. Iya, biasanya untuk dijual lagi. Itu bangsat tuh orang-orang Indonesia tuh. Makanya dia itu ketangkep karena video itu udah tersebar. Berarti udah ada dua ya yang ketangkep di OnlyFans, sama dia sama si siapa ya? Si Sky ya? Si Sky. Oh iya, ada dua. Tapi kalau si Sky bangsatnya di umum kan? Dia di tempat yang umum. Benar. Makanya diciduk. Nah, kalau dia kan di dalam ruangan nih. Kalau di luar ruangan enggak kayak si Sky. Nah, maksud gua kan nggak ada saling merugikan. Iya sih. Apa yang mau dirugikan dari orang lu pada gitu, maksud gue ya lu jangan, ya kalau menurut gue jangan ditangkap tapi dikasih peringatan gitu. Nah, kalau misalkan mau kita bocorin banyak orang-orang yang rekam.
Lanjut berita ketiga. Terjadi lagi, Kevin, terjadi lagi. Pimpinan Ponpes perkosa santri di bawah umur hingga hamil. Terancam 15 tahun dibui, pemimpin Ponpes di Kukar ini diamankan polisi usai diduga perkosa santrinya yang berusia 15 tahun. Ia bahkan sempat nikahi korban tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Ini yang baru harus ditangkap. Inilah ketua pondok pesantren. Ketua loh, bukan pengurus. Udah ketua. Gua kalau udah ngomongin pesantren ya ngeri ya. Jadi orang ini adalah pimpinan Ponpes, pimpinan pondok pesantren. Pimpinan tuh berarti pimpinan tuh yang kalau misalnya sekolah kayak apa? Ketua bukan kepala sekolah bukan. Pimpinan itu berarti kalau setahu gue pimpinan pesantren itu yang punya pesantren. Oke. Kalau kepala sekolah itu dia cuman kepala sekolah, belum tentu dia yang punya gitu. Jadi kalau ini pimpinan pesantren, pimpinan Ponpes nih. Nah, ini yang terjadi lagi dulu pernah sempat terjadi ya kan. Yang mana gue lupa lagi tuh. Pimpinan pondok pesantren. Oh iya. Yang mencabuli 20, banyak itu ya. Oh iya benar. Santriwatinya tuh. Nah, maksud gue poinnya tidak semua berpenampilan suci. Oh iya benar. Tapi dia melakukan yang moralnya itu buruk, baik, suci, suci, berpenampilan suci, belum tentu dia bermoralnya baik gitu. Tapi belum tentu juga orang yang tidak mempunyai agama moralnya buruk. Benar. Gitu. Jangan pernah mengeklaim orang yang nggak punya agama itu udah otomatis tidak baik gitu. Contohnya ini buktinya pimpinan pondok pesantren, pimpinan yang tahu segala agamanya, yang tahu segala, yang belajar akhlak atau moral. Pimpinan pondok pesantren itu anaknya itu dimasukin ke pesantren agar dia tahu pendidikan segala macam. Nah, ini kan oknum nih kan jatuhnya kan. Oknum. Tapi kok banyak? Iya, tapi kok banyak. Sebenarnya nih banyak kasus yang seperti itu, cuman tidak banyak juga yang berani untuk mengadu. Takut. Nah, gue nggak tahu, tapi kalau yang gue sepengetahuan gue, nah di pesantren itu kan ya mungkin ini nggak asing lagi kali ya bagi santri-santri yang karena mana? Kan ada yang melakukan gay. Gue juga pernah dengar ceritanya itu. Lu pernah dengar kan? Nah, gue juga pernah dengar cerita itu dan bahkan maksud gue mungkin karena pesantren itu kan dipisahin ya kan, cowok cewek ya kan, jadi dia meluangkan nafsunya itu sama teman sekamar. Ya. Tapi yang nggak tutup kemungkinan pasti di situ ada yang gay ya kan. Ada temen gua saudara gua ada yang cerita temennya ada yang melakukan seks ya kan. Nah, orang-orang yang kayak gini nih yang harus dibasmi nih anjing. Maksud gua jangan cuman titel lu pimpinan pesantren dan lu di situ terlihat wah gitu, nggak juga, buktinya ini ya kan. Banyak orang tua yang maksa anaknya untuk masuk pesantren biar moralnya ini baik, agamanya baik. Cuma mereka nggak tahu yang sisi kelam kayak gini. Yang mungkin dikasih tahu lah ya. Nggak mungkin juga. Nah, kenapa anaknya itu dimasukin pesantren itu kan yang udah pasti dia dengar dari cerita orang pesantren ini baik, ya kan, baik, bagus. Nah, cocok nih gue masukin sini anakku. Tapi ketika sampai situ ya gitulah. Nah, jangan pernah mengeklaim bahwasannya anak pang sama pimpinan pesantren, anak pang ini terlihat buruk dan pimpinan pesantren ini terlihat suci. Nggak juga. Nggak bisa, yang namanya humanity kali ya. Namanya humanity nggak bisa mengeklaim bahwasannya orang ini baik. Yang juga tuh belum tentu baik. Siapa? Nggak tahu. Pokoknya yang berpakaian. Tapi banyak orang tua yang salah persepsi kalau misalkan pesantren itu baik lah gitu, selalu baik. Mikirnya nggak ada buruknya tapi kan namanya orang tua, orang dulu pengen terbaik ya, pengennya masukin anak ke pesantren kan biar bener gitu kan. Iya, makanya itu harus dirubah para orang tua mindsetnya tuh harus dirubah. Ya bagus sih sebenarnya anaknya dimasukin pesantren, kita juga nggak menjelekan pesantren ya kan. Ya kalau memang mau dimasukin pesantren aja. Mungkin ini ya namanya oknum ya kan, nggak semuanya, nggak semua pesantren diapain dia? Tapi itu diapain dia? Tapi udah gini, modus tersangka imingi korban jadi pemimpin ponpes pondok pesantren di salah satu pondok pesantren miliknya. Kemudian diberikan uang sehari-hari senilai 500.000 sampai 700.000, ujar AKP Dedik dalam ini. Jadi ini Pin, gue kasih tau nih Pin. Jadi modusnya tersangka ini imingi korban jadi pemimpin pondok pesantren di salah satu ponpes miliknya. Si cewek ini? Ya mungkin santriwatinya diimingin kayak gitu. Oke. Diimingin. Kemudian diberikan uang sehari senilai 500.000 hingga 700.000. Ya tergiur lah 500 sampai 700.000 sehari loh. Setelah itu diapain, dia langsung diajak gitu?
Ya mungkin namanya abis diimingin kan, wah gue mau nih. Iya sih. Nah lagi pula gimana ya? Ya kalau mendingan kayak gitu ya mendingan ya tololnya orang ini mau juga gitu. Cuman ya bagusnya orang ini nge-upin berita ini ya kan. Iya, biar orang tuh tahu. Jadi orang-orang tahu bahwasannya kalau orang ini tuh nggak betul. Tapi yang gue heranin di sini tuh pimpinan pondok pesantren perkosa santri di bawah umur hingga hamil. Oh, udah hamil lagi? Hingga hamil. Gue sih nggak masalahin dia hamilnya ya. Perkosanya. Iya sih, awalnya dulu nih, kenapa bisa sampai perkosa dia? Iya, nah tapi gini, ini kan berita naik nih, ya kan? Nah bedanya kalau misalkan dia sama-sama mau, nggak ada yang masalah. Berarti dia sama-sama mau dong? Ya, berarti, tapi mungkin persetujuan awalnya kan nggak sampai hamil. Enggak, di awal berarti kan dia ngimingin dia bakal jadi ketua. Ini kan ketua nih, kalau nggak salah. Pimpinan di salah satu. Ya, ponpes miliknya. Terus diimingin dikasih duit 500 sampai 700 ribu per hari gitu, makanya dia mau. Tapi nih yang gua kasih tau ke lu, jangan pernah ya buat cewek-cewek nih khususnya santriwati ya kan. Yoi. Santriwati atau orang-orang tuanya nih ya, jangan pernah malu untuk mengajarkan edukasi seks gitu. Iya. Nih buat orang tua atau santriwatinya jangan pernah malu untuk belajar edukasi seks gitu loh. Iya, biar tahu anak biar itu tahu. gimana. Kadang kan zaman sekarang orang tua kalau dikasih tahu ini nih edukasi seks, wah kamu nih ya. Tak mesum ya kan. Haram. Nah, edukasi seks itu mengedukasi tentang seks gitu ya kan. Kayak contohnya ini alat kelamin kamu tidak boleh dikasih lihatkan ke siapapun, mau guru kamu, mau orang tua, mau siapapun itu tidak boleh. Karena itu adalah privasi kamu. Bener. Ya kan, yang boleh ngeliat suami kamu pada saat nanti ya kan. Iya. Nah, maksudnya diedukasi nih. Nah, nanti keluar dalam nanti bisa jadi hamil ya kan. Kayak gitu-gitu. Itu yang harus dikasih tahu. Ya, susah lah. Ya gitu aja kali Pineh. Iya benar. Jadi segitu aja video dari kita nih ya. Jangan mudah untuk diimingin-imingin dari siapapun ya kan. Dan jangan pernah melihat tampul orang itu kayak gimana ya kan. Don't judge by cover ya kan. Cover. Ya, jangan melihat dari covernya aja. Covernya aja. Belum tentu orang yang nggak punya agama itu bermula buruk dan yang punya agama itu bermula suci. Benar. Tapi nih ya gue kasih tau lagi, itu hanyalah oknum ya kan. Oknum. Banyak kok orang-orang yang kelihatan suci dan dia baik ya kan. Dan ada juga orang suci yang nah itu kan oknum gitu. Oknum itu ada bahaya. Nah jadi jangan pernah mengeklaim orang ini, kita ngeliat wah ini orang-orang ini bandel nih, nggak bandel ya gitu ya, kan. Jangan, ya gitu. Belum tentu dia yang bandel itu di masa depan lebih susah. Takutnya dia lebih sukses ya kan. Mampus lu pada lu. Makanya jangan pernah menjudge orang seperti itu ya kan. Oke. Nah, jadi segitu aja video dari kita ya kan. Semoga kalian suka sama video kita dan jangan lupa untuk bantu subscribe, like dan komennya ya kan. Terkadang orang cuma nonton doang kagak mau komen Pin ya. Iya, tapi kata lu bilang nonton tapi ditinggalin. Oh iya bener nih, jangan bener-bener ditonton tapi ditinggalin sampai habis. Iya kan? Iya. Yaudah. Tapi nggak apa-apa sih, walaupun kalian pada nonton nggak pada komen ya udah nggak apa-apa. Yang penting kalian udah baik untuk mengeklik video yang ada di sini ya kan. Oke, semoga kalian suka video sampai situ aja. Jangan lupa klik like, komen dan subscribe, dan jangan lupa subscribe temen gua yaitu YouTube-nya Vinstrap, VINSTRAP. Nah, nanti gua munculin deh ya kalau gua niat ngeditnya ya. Jangan cuma dikit. Oke, sampai segitu aja. Thank you.